Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Mega Manga. Di video kali ini kita akan kembali melakukan manga haul. Kali ini untuk yang bulan Maret 2025 ya. Jadi seperti saya bilang bulan lalu, yang haul kali ini bakal terlambat mungkin karena lebaran ya. Jadi ya seperti kita lihat udah masuk April, udah lumayan lama masuk April, jadi memang agak telat. Dan sebelumnya minal aizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua penonton-penonton dan teman-teman yang muslim ya, termasuk saya. Jadi ya nggak perlu berlama-lama ya, kita langsung aja mulai videonya. Komik pertama yang kita lihat sini adalah Yotsuba volume 12. Jadi ini versi cetul ya, yang ada book paper. Dua volume lagi itu udah komplit yang versi cetulnya, dan bisa lanjut ke volume selanjutnya yang masih ongoing, yaitu volume 16 ya, yang katanya udah udah diterima sih sama Alex, tinggal di terjemahin ya. Semoga cepat ya. Selanjutnya ini cetul One Piece volume 25. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, itu saya jual yang versi book paper saya One Piece ya, karena kurang puas dengan cetakannya. Saya cuma bakal beli yang cover-covernya saya suka, dan ini salah satunya, cover 25. Jadi cover selanjutnya saya suka itu volume 45 ya, cover dan cerita dalamnya yang saya suka 25, 45, jadi masih ada 20 volume, masih lama yang volume selanjutnya saya beli. Ini tentang ya pembaca One Piece sekarang tahu lah 4 orang ini siapa. Nggak usah saya kasih tahu ya, nanti spoiler kalau untuk belum baca. Selanjutnya ada Komi volume 23. Ini versi book paper, karena sejak volume 18 emang jadi book paper ya. Ini kalau nggak salah tamatnya volume 37 ya, baru tamat ini di Jepang ya. Jadi masih ada ya 14 volume lah, masih lama. Tapi ini lumayan laku loh di Indonesia. Mungkin ceritanya yang ringan, enak dibaca ya. Selanjutnya ada Haikyuu volume 40 yang versi koran, dan Haikyuu volume 1 yang versi book paper. Ini cetak ulang ya, book paper, cuman yang dicetak ulang betul-betul cuman kertasnya yang beda. Selebihnya sih sama, gambarnya masih ya kurang bagus menurut saya, terutama yang untuk halaman warnanya yang harusnya tajam warnanya, tapi tetap kabur ya di sini. Jadi makanya saya nggak lanjut koleksi yang versi book paper ini. Saya koleksi yang versi Inggris saja, yang omnibus. Kebetulan udah sampai volume 3 saya koleksi ya. Ini kayak nanti saya mau jual yang versi koran ya, mungkin saya berhenti di volume ini aja ya, baru saya jual, daripada saya ngikutin sampai tamat terus saya langsung jual lagi, nambahin aja. Kita lanjut, ada Mashle volume 10. Saya nggak tahu ini udah di mana ya, kalau nggak salah Mashle ini tamatnya volume 18 atau 19 deh, lupa. Jadi sekitar 809 volume lagi. Saya udah baca sampai tamat ya di aplikasi Shonen Jump. Jadi saya udah tahu ceritanya, cuman saya kumpulin supaya nanti bisa saya baca ulang ya. Lanjut, Sakamoto Days volume 14. Ini lumayan cepat di Indonesia terbitnya, udah 14 volume. Ini kalau nggak salah terbitnya bersamaan sama Mashle dulu, cuman udah lebih 4 volume dari Mashle ya, jadi lumayan cepat. Ini saya baca terakhir, udah lama nggak saya baca sih di Shonen Jump, udah ketinggalan banyak chapter, jadi saya lupa. Yang ini pas anggota order ini lawan siapa ya, anggotanya X itu, lupa lah namanya, nanti saya baca ulang lagi. Lalu ada 2 komik
yang langsung tamat ya 2 volume, Tista. Ini pengarangnya sama dengan pengarangnya Spy Family, Tatsuya Endo. Tapi style gambarnya masih agak beda dibandingkan Spy Family saya rasa. Yang ini karya sebelumnya, jadi gambarnya belum terlalu bagus seperti Spy Family saya rasa ya. Tapi tetap bagus ceritanya kok, unik. Lanjut ada Jujutsu Kaisen volume 19. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, saya belum baca Jujutsu Kaisen ya. Terakhir saya baca volume 6. Setelah itu belum saya baca lagi. Saya mau ngumpulin aja, kalau bisa ya sampai tamat lah baru saya baca. Tamatnya volume 30, jadi tinggal 11 volume lagi ya. Lanjut ada Yomi no Sugai Fate of the Underworld volume 4. Ini saya udah baca volume 1-nya dan bagus, makanya saya lanjut koleksi ya sampai volume 4. Pengarangnya Hiromu Arakawa. Pengarang yang sama dengan Fullmetal Alchemist ya. Makanya gambarnya agak-agak mirip. Bukan agak, yang emang mirip karena pengarangnya sama. Selanjutnya komik yang apa ya? Yang hype bulan lalu, yang bulan Maret, Kagurabachi. Ini kalau nggak salah jadi penjualan terbaik top 10 masuk di Indonesia ya. Jadi bisa dibilang laku. Bukan cuma Indonesia sih, di seluruh dunia kayaknya ini. Fenomena baru lagi ya. Ini kalau nggak salah di Jepang udah sampai volume 5 atau 6 deh, kalau nggak salah ya. Masih baru ini. Ceritanya intinya sih balas dendam ya. Dan saya udah baca sih di Manga Plus anunya. Chapternya setiap keluar dulu, cuman berhenti di volume berapa gitu. Jadi saya udah agak lupa cerita detailnya, udah agak lupa, cuman premis utamanya masih tahu ya. Selanjutnya Shaman King volume 13 Complete Edition. Ini dulu rutin 3 bulan sekali, cuman sekarang agak melambat sedikit. Semoga nggak terlalu lama ya. Soalnya ini 4 volume lagi tamat. Mereka tamat di volume 17. Dan volume 17-nya kalau nggak salah itu 3-in-1 ya. Bukan 2-in-1 kayak gini, jadi bakal lebih tebal yang volume terakhirnya. Semoga cepat ya. Selanjutnya ada Zoom Status volume 8. Ini komik ringan tentang menjelajahi dunia setelah terjadi zombie apokalips ya. Pengarangnya sama dengan pengarangnya Alice in Borderland, Haruhaso. Cuman yang gambar saya kurang tahu nih. Kayaknya bukan yang gambar aneh deh. Alice in Borderland. Kayaknya Alice in Borderland yang gambar Haruhaso juga ya. Dia cerita dan gambar sekalian. Tapi di sini cuma cerita ya. Ini komik yang ringan ya ceritanya. Dulu saya pernah punya bahasa Inggris sampai volume 7, tapi saya jual karena ada terbit di Indonesia. Jadi ini pertama kali saya pegang volume 8 ya. Karena Inggris juga sampai 7 doang dulu. Selanjutnya ada Happiness volume 6. Karangan Suzo Oshimi. Pengarang yang sama dengan Aku no Hana ya. Ini saya baca volume 1-nya sih. Dan bagus. Makanya masih lanjut baca, cuman ini agak lambat ya keluar volume 6-nya dibanding dari volume 5-nya. Entah berapa bulan gitu, yang just agak lama. Kok bisa sih semuanya secepatnya ditamatkan, karena cuma sampai 11 volume deh kalau nggak salah. Kalau tamat saya langsung baca aja sekalian ya, langsung selesai. Dan berharap komik Suzo Oshimi yang lainnya ikut masuk. Sejauh ini baru Aku no Hana dan Happiness. Yang paling terkenal Bloods and the Track, saya rasa susah sih masuk Indonesia ya. Saya belum baca, cuman kalau dilihat dari review-review teman-teman di medsos, kayaknya ceritanya parah. Parah dalam artian apa ya?
dalam artian agak sensitif topiknya atau ceritanya ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada Nyankis volume 2. Petualangan tentang kucing-kucing liar ya. Tapi di sini diibaratkan seperti manusia, jadi keren gitu punya penggambarannya. Ini kalau nggak salah sampai volume 6 tamat, jadi pendek. Saya udah baca dulu ini ya, entah di mana lupa saya bacanya. Jadi saya tungguin aja sampai volume 6 baru saya baca ulang supaya langsung enak tamat gitu ya. Selanjutnya ada The School Start Moving in the Dark Night bukan volume ya, season 5 part 1. Jadi mereka pakai sistem season bukan volume. Season 5 part 1. Ini baru pertama kali yang pakai part, yang lainnya cuma satu kali langsung selesai. Ada gambarnya kayak apa ya? Kayak ngeri ya. Ini The School kalau nggak salah semua cerita tentang balas dendam ya. Saya cuma baca volume 1 dan lumayan sadis. Tapi keren juga. Lanjut ada Dead Moon Dead Play volume 12. Ini terakhir saya baca volume 5. Itu pun saya udah lama banget jadi udah saya lupa ceritanya. Nanti saya membaca ulang aja kalau udah banyak-banyak lagi ya. Selanjutnya ada Dandadan volume 2. Ini salah satu judul andalan Shonen Jump sekarang ya. Inggrisnya udah sampai volume 12 kayaknya deh. Yang Jepang 18 atau 17, aku lupa lah. Ini sudah kita ketinggalan jauh ya karena baru terbitin. Cuman ini terbitnya saya rasa cukup cepat karena kalau nggak salah nanti akhir bulan April volume 3 nya udah terbit. Semoga lancar ya. Lanjut ada Record of Ragnarok volume 18. Ini juga saya bacanya cuma sampai volume berapa gitu, 4, 5. Belum lanjut lagi. Dan yang untuk bulan April ini udah terbit yang spin-off-nya ya, yang Lubu, yang cerita tentang pertarungan pertama yang Thor versus Lubu itu. Kalau bisa sih semua karakternya ada spin-off-nya ya, soalnya saya suka latar belakangnya mereka. Lanjut ada Luster Factor volume 2. Ini sebenarnya mirip-mirip sama yang Nyankis tadi. Kalau Nyankis itu kucing, sedangkan ini ayam. Cuman yang Nyankis tadi itu masih masuk akal, karena itu cuma ilusinya si kucing ya, penggambarannya sebagai manusia. Ini ayam beneran, tapi lawan monster kaiju. Jadi unik dan beda. Recommended, seru, lucu, dewasa. Iya, dewasa. Komiknya dewasa banget. Lanjut ada Blue Period volume 1. Ini komik baru. Dulu saya berkali-kali dulu mau beli yang versi Inggrisnya ya, karena tertarik dengan artnya dan orang yang koleksi bilang bagus. Tapi untung saya tahan-tahan dan diterbitkan sama PGI dengan kualitas yang bagus banget. Sama seperti komik PGI lainnya, ini berjaket. Dan dalam jaketnya juga keren. Ada komik 4 kolom. Ini juga kertasnya tebal ya, bagus. Pokoknya top, marko top lah PGI. Mereka mahal tapi sesuai kualitas ya. Ada harga barang. Blue Period. Lanjutnya ada Solo Leveling volume 11. Ini udah sampai di petualangannya Jinwoo untuk mengalahkan Raja Iblis ya. Raja Iblis Baran.
Satu komik ini ceritanya cuma itu, sampai badan selesai dikalahkan. Berarti pertarungan Pulau Jeju baru dimulai volume 12 ya, volume selanjutnya. Ini ada 3 buku sahih yang datang bersamaan, tapi bisa dilihat sini. Kalau dari dekat ini damage-nya. Dua ini walaupun kena damage tapi masih bisa ditolerir lah, karena nggak terlalu parah. Cuman yang soal leveling ini parah banget, sakit hati liatnya. Entah gimana kurir pengirimannya ini sampai bisa kayak gini ya, sehingga kurang ngerti mereka kok bisa gini, diapain gitu loh sampai bisa kayak gini. Sakit hati banget liatnya. Untung aja sih nggak pengaruh sama isi dalamnya, cuman ya kalau udah kayak gini jelek banget lihat di koleksi. Mau beli ulang tapi sayang, mahal ya. Ya udahlah, terima aja. Apalah daya. Selanjutnya ada Windbreaker volume 6 dan 7. Ini salah satu komik Indonesia yang paling cepat terbitnya, 2 kali sebulan. Volume 8 dan 9 terbit di April, kalau lancar ya. Jadi dalam beberapa bulan udah sampai volume 9, cepet banget. Kayaknya terbit kalau nggak salah Desember 2024 deh. Jadi baru sekitar 5 bulan udah sampai volume 9 nanti. Betul-betul gercep, mantap banget PGI. Selanjutnya ada Versus volume 1, terbitan PGI juga. Ini karangannya One ya One, yang pengarangnya Mob Psycho sama One Punch Man. Tapi yang gambar bukan bukan yang gambar One Punch Man itu, Yusuke Murata, makanya agak beda gambarnya. Cuman tetap sama-sama keren sih. Dan premis cerita juga bagus, menghadapi 47 Raja Iblis. Sebelum baca ya, nggak sabar mau baca, kayaknya keren banget. Selanjutnya si komik bermasalah ya, Blue Lock volume 20. Ya, komiknya sendiri bukan masalah, yang bermasalah penerbitnya. Tadang, penerbitnya PGI, bukan Alex Media. Jadi mulai volume 20 ini Blue Lock pindah ke PGI, dan alhasil nggak rata formatnya. Seperti yang saya takutkan di video sebelumnya saya bilang ya. Ini volume 19 terbitan Alex, ini volume PGI, dan yap, lebih panjang walaupun tinggi sama. Spine beda total. Dan katanya PGI bakal mau terbitin dari volume 1 lagi, dan saya stres. Ini 19 volume yang Blue Lock Alex mau diapain? Ya mungkin nanti kalau udah lengkap yang ini bakal saya jual lagi. Saya jual murah banget aja. Emosi. Dan satu lagi Blue Lock yang episode lagi saya nggak tahu bagaimana, baik bakal pindah juga atau tetap di Alex. Pokoknya ini situasinya bikin bingung banget. Baru pertama kali saya dapat situasi kayak gini. Pindah penerbit pas masih terbit, masih rilis. Walaupun cetakannya yang di PG jadi lebih bagus dan lebih keren, cuman tetap aja ini kayak apa ya, kayak nggak bikin konsumen gitu.
terutama kolektor yang udah bela-belain beli 19 volume, tiba-tiba diganti seenaknya, ganti penerbit, nggak ada kompensasi apapun. Dan ya, pertama kalinya saya kecewa sama PGI. Kalau mau ngambil judul ya, banyak sih judul yang mantep di RX maupun MNC ya. Bagusan itu aja yang diambil daripada going kayak gini. Tapi ya mau diapa, kita nggak bisa ngapa-ngapain sebagai konsumen. Cuman bisa protes-protes aja di medsos. Saya nggak tahu kalau didengerin atau enggak ya. Udah lah, kita lanjut aja daripada depresi. Selanjutnya ada PTSD Radio volume 1. Ini omnibus 2 volume dalam satu buku. Ini terbitnya kalau nggak salah cuma 6 volume ya, jadi cuma bakal ada 3 buku nanti. Ini cover luarnya volume 1, cover dalamnya mantap, keren warnanya navy atau blue deep sih, nggak tahu lah, saya bukan ahli warna. Jaketnya juga keren kalau digabungin gini. Berasa ngadinya. Lalu ada halaman warnanya ya, yang dengan gambar yang sama tadi. Saya belum baca sih, dia nggak tahu ada halaman warna lainnya juga nih. Sepertinya ini batas volume 1 dan 2 nya ya. Itu aja sih kayaknya, halaman warnanya cuma 2. Ini saya belum baca, cuman kalau dilihat dari review-review teman-teman di YouTube maupun di medsos lainnya, katanya ini ceritanya bikin bingung ya. Saya sendiri belum baca jadi nggak tahu. Ya semoga nggak bingung-bingung tamat lah. Semoga masih bisa saya nikmati, soalnya ini juga komik dari dulu saya incar pas masih versi Inggris. Tertarik banget buat beli, cuma saya tahan-tahan dan bagus lah diterbit di Indonesia juga. Selanjutnya ada Junji Ito Compilation 7 Headless Sculpture dan Sensor. Ini Sensor saya udah pernah baca dulu karena udah pernah punya versi Inggrisnya, cuman saya jual karena Junji Ito udah terbitin di Indonesia ya. Kalau yang ini belum pernah saya baca, murni. Dan bulan ini juga terbit lagi satu yang Grounding Drain kalau nggak salah judulnya. Pokoknya Junji Ito ini paling apa ya, paling eksis. Terbitan Akasha paling sering keluar, anak emas banget. Bagus sih, cuman lebih bagus lagi kalau misalnya yang diterbitin itu bukan yang double-double ya ceritanya. Soalnya katanya banyak yang double-double, jadi kayak sayang aja gitu. Selanjutnya Naruto Bandai Edition volume 15 dan 16, yang berarti udah sampai volume 32, udah lawan Akatsuki ya. Kalau nggak salah udah selesai lawan Akatsuki di sini. Volume selanjutnya itu yang udah muncul Sai dan memasuk di yang ketemu Sasuke ya. Ini cepet banget, sesuai kata-katanya dulu sih, sebulan sekali. Ini kebetulan 2 bulan ini karena punya saya lambat datang ya. 15 harusnya datang Februari, cuman datangnya Maret. 16 ini datangnya normal. 17 nanti April ya. Semoga lancar sampai tamat ya. Selanjutnya ada Buddha volume 7. Ini satu volume lagi tamat. Dulu saya pernah punya yang versi lama, tapi saya jual ya karena ada terbit yang baru. Yang lama kalau nggak salah terbitnya itu pakai format Indonesia kalau nggak salah ya, membaca buku dari kiri ke kanan. Ini udah pakai format Jepang dari kanan ke kiri. Kalau nggak salah ya, saya lupa ingat juga sih.
Dan katanya ini kalau tamat nanti ada box setnya. Ya, semoga box setnya dijual terpisah dah sama apa ini penerbitnya, KPG. Jadi kita bisa beli box setnya aja untuk taruh ya. Semoga ya. Selanjutnya ada City Hunter Complete Edition volume 25. 7 volume lagi tamat. Cuma sayang ini jaketnya agak miss ya. Ini ada lebihnya. Tapi entah kenapa di sini nggak miss. Jadi yang miss bukan jaketnya tapi gambar covernya kayak yang miss deh. Ya kalau kesalahan minor begini saya nggak terlalu permasalahin ya. Selanjutnya komik Indonesia terakhir untuk bulan ini, Monster volume 5. 4 volume lagi tamat. Kalau udah tamat saya mau baca ulang. Dulu cuma baca yang versi MNC yang lama ya. Yang saya punya versi bahasa Inggris yang udah saya jual, cuman yang Inggris itu nggak pernah saya baca, cuma koleksi aja karena udah pernah baca dulu yang versi MNC ya. Lalu ada komik impor, yaitu pertama Hunter x Hunter volume 1 Omnibus yang berisikan 3 volume ya, dan volume 37. Jadi saya mau koleksi yang versi Inggrisnya ini, soalnya versi Indonesia itu kayaknya nggak bakal lanjut deh. Ini kan sekarang udah lanjut volume 37, kalau nggak salah 38 juga udah keluar di Jepang. Walaupun lambat tapi tetap jalan ini Hunter x Hunter ya. Dan yang versi Omnibus juga ini bagus ya, gambarnya kayak Haikyuu gitu yang saya review sebelumnya. Gambarnya tajam walaupun kelasnya nggak terlalu bagus. Jadi kalau saya mau koleksi Omnibus ini berarti bakal sampai 12 volume ya. Terus lanjut ke yang ini 37. Jadi semoga saya bisa koleksi ini lancar. Semoga ya. Mungkin nanti kalau udah lengkap baru saya jual yang versi Indonesia. Dan buku karangan Yoshihiro Tagashi yang satu lagi, Yakuza juga bakal diterbitin ulang Indonesia ya. Jadi saya senang banget buku-bukunya Yoshihiro Tagashi mulai diterbitin ulang lagi. Jadi bisa diikutin lagi ya. Dan komik terakhir bulan ini adalah Fight for Omnibus volume 12. Ini tamat ya. 12 volume di volume 34. Ini saya cuma pernah baca dulu waktu yang masih versi Alex saya punya. Cuman saya bacanya nggak nyaman banget karena bahasa-bahasanya hancur ya. Nggak beraturan gitu. Cetakannya nggak tipis banget karena koran. Makanya saya jual dan saya beli yang versi Omnibus ini aja. Saya jualnya udah lama sih. Sebelum Omnibusnya keluar saya juga udah jual. Sebelum Omnibus yang Inggris keluar ini ya. Volume satunya keluar saya udah jual yang versi Indonesia karena nggak tahan sama terjemahan dan kualitas kertasnya. Jadi ya, itu dia video untuk manga haul bulan Maret. Udah cukup panjang saya rasa ya. Untuk bulan April mungkin nggak selama ini ya, karena nggak ada gangguan. Maksudnya nggak ada hal-hal yang buat bikin saya nggak bisa merekam video. Jadi ya tunggu saja ya. Dan saya juga udah punya banyak video perbandingan manga seperti Haikyuu yang sebelumnya itu. Saya udah bikin yang untuk versinya One Piece. Saya update ya. Yang dulu kan cuma 3 versi. Sekarang saya punya 7 versi. Terus 20th Century Boys lagi. Naoki Urasawa komik-komiknya juga saya bahas. Sama saya bikin juga video tentang manga terbitan tahun 2024 ya, yang baru. Ya termasuk lambat sih karena udah April 2005, cuman nggak apa-apa lah, kita tetap bahas aja ya. Jadi nantikan saja video-video saya tersebut.
Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa dan bye-bye.